Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan suatu cuplikan tentang kebesaran Allah SWT, yakni salah satunya adalah binatang. Binatang yang disebutkan dalam Al-Quran adalah lebah. Binatang ini sungguh sangat spesial. Ia mengeluarkan cairan yang disebut madu dan memiliki sejuta manfaat bagi manusia. Dalam buku Al-Quran versus Sains Modern oleh Dr. Zakir menyebutkan bahwa lebah dikatakan sebagai keajaiban ilmiah yang dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 68-69. Sebelumnya dibahas lebih lanjut terkait keistimewaan lebah yang menghasilkan madu. Perlu sahabat ketahui, lebah memiliki sifat yang unik dan sangat bisa dijadikan teladan bagi manusia, bahwa Allah selalu menyelipkan hikmah bagi manusia dalam segala peristiwa, bahkan segala ciptaannya. Lebah hanya hinggap di tempat-tempat pilihan. Dia sangat jauh berbeda dengan lalat, serangga yang lain. Amat mudah ditemui di tempat sampah, kotoran, dan tempat-tempat yang berbau busuk. Tapi lebah tidak. Ia hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat bersih lainnya yang mengandung bahan madu, nektar, dan sifat inilah yang harus dicontoh oleh seorang mukmin, yakni hanya mendekat dan mencari hal yang baik saja. Madu mempunyai khasiat kesehatan untuk manusia. Binatang ini produktif dengan kebaikan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi makhluk lain. Begitu juga sifat seorang mukmin, mampu mengeluarkan kebaikan yang dirasakan oleh manusia dan makhluk lainnya. Ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, lebah memang tidak merusak atau mematahkan ranting yang ia hinggapi. Begitu pula seorang mukmin, setidaknya ia tidak pernah melakukan perusakan dalam hal apapun, baik material ataupun non-material. Lebah tidak pernah memulai untuk menyerang. Ia akan menyerang hanya manakala merasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatan umat lebah, mereka rela mati loh sahabat muslim, dengan melepas sengatnya di tubuh pihak yang diserang. Sifat inilah yang seharusnya juga kita contoh sebagai seorang mukmin, untuk senantiasa berbuat kebaikan dan tidak mengganggu siapapun. Guys, jadi kali ini kita akan next materi, yaitu tentang hewan unta. Kalau mau tahu, simak penjelasan berikut. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keistimewaan hewan unta yang menjadi salah satu makhluk ciptaannya. Seperti diketahui, unta diciptakan Allah dengan anatomi tubuh yang khusus yang mendukungnya untuk bertahan hidup di gurun pasir yang panas, gersang, dan minim air. Unta merupakan salah satu makhluk hidup yang unik. Bulu matanya tuh bisa menutup secara otomatis dalam keadaan bahaya. Bulu mata ini yang saling berkait mencegah masuknya debu ke mata. Lalu hidung dan telinganya juga ditutupi oleh bulu panjang agar terlindungi dari debu dan pasir. Punuk unta menyimpan lemak khusus yang suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil proses respirasi. 1 gram lemak yang ada di punuk bisa diubah menjadi 1 gram air. Pelajaran yang bisa kita ambil dari unta ini, kita sebagai seorang mukmin harus bisa menyesuaikan diri kondisi dimanapun kita berada, dan dengan diberikannya kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menolong orang banyak. Ya, lanjut hewan yang ketiga, yaitu gajah. Jadilah pribadi yang ringan tangan seperti gajah, menolong siapapun, tidak peduli siapa dia. Bukan hanya menolong kawanannya, namun gajah juga berbaik hati menolong manusia dan hewan lainnya. Gajah tidak pernah berpikir untuk hari esok dalam hidupnya. Yang mereka ketahui hanya terus berjuang mencari makanan dan menikmati hidup dengan kawanannya, jadi tidak terlalu ada beban.
Manusia selalu membenci kekurangan dalam dirinya dan berusaha untuk menutupinya. Padahal nyatanya tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini. Gajah adalah hewan yang memiliki penglihatan yang tidak terlalu bagus. Namun, di sisi lain, binatang ini memiliki indera penciuman yang sangat baik. Di balik kekurangan, pasti ada kelebihan, bukan?